Baik, terima kasih Pak Yogi kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur SP selaku Ketua PMO Bapak Lutiro, yang saya hormati Ibu Yayan selaku Kalahar dan perwakilan CTO. Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu ya, agen juga para sobat Duta Transformasi. Baik, langsung saja dari kami mewakili Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan quick wins di tahun 2022, yaitu kami membangun apa yang disebut dengan ABID, yaitu Automatic ya Business Intelligence Dashboard. Ibu Bapak sekalian, ini momen yang sangat bagus sekali kami untuk mengupdate Ibu Bapak sekalian yang mewakili seluruh unit kerja baik di kantor pusat, Kanwil maupun KPPN. Nah, di tahun 2019 kita tahu ada quick win di Sekdijen yaitu kerangka penguatan integritas. Tahun 2020 mengenai kami berhasil menyusun panduan ya optimalisasi BMN. Di tahun 2021 bagaimana penyusunan membuat petunjuk untuk fresh konsep layout ataupun kantor fresh office, dan di tahun ini kita membangun yang disebut ABID ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, apa yang menjadi latar belakang Sekdijen? Nah, ini kalau begitu bisa di setelkan dulu ini video ini, coba. Oke, ini menjadi latar belakang. Videonya ada kendala ya Pak Yogi? Sebentar Pak, bisa Pak. Tadi kita coba. Mohon panitia untuk nyetel video. Tahukah Anda, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengelola anggaran rata-rata sebesar 1,5 triliun rupiah dan barang milik negara dengan nilai hampir mencapai 11,6 triliun rupiah yang tersebar di lebih dari 200 kantor vertikal di berbagai daerah di Indonesia. Namun, kondisi data dukung yang bervariasi dan sumber yang terpisah menimbulkan kesulitan dalam penyusunan analisa. Hal ini berpotensi menimbulkan munculnya inkonsistensi data sumber, kurangnya fleksibilitas output, akses, dan transparansi yang berimbas kepada validitas data sehingga menyulitkan pimpinan dalam mengambil keputusan. Pengelolaan data BMN dan keuangan yang belum terintegrasi berdampak pada peremajaan BMN yang belum berkesinambungan. Sistem perencanaan yang belum terpadu tergambar dari banyaknya revisi anggaran. Kekhawatiran atas penyediaan kebutuhan BMN pengganti atas pelaksanaan penghapusan dan kurangnya manajemen spending review. Hal itulah yang mendasari Direktorat Jenderal Perbendaharaan menginisiasi Automatic Business Intelligence Dashboard atau ABID sebagai quick win Sekretariat Ditjen Perbendaharaan tahun 2022. Inisiasi tersebut dimaksudkan untuk mengotomasi pengolahan data dan penguatan sistem perencanaan, memberikan informasi strategis seperti realisasi belanja dan kinerja pencapaian output, serta digitalisasi pemetaan potensi PNBP dan virtual site layout gedung kantor. Selain itu, ABID diharapkan dapat menghasilkan output yang mampu mendorong penyediaan sarana-prasarana yang memadai, lokasi gedung kantor yang representatif, ruang kantor sesuai dengan standar, serta informasi peta sebaran kondisi fisik bangunan gedung berikut dengan efektivitas pelaksanaan pemeliharaannya. Manajemen BUMN dan keuangan merupakan suatu siklus yang harus dijaga keseimbangannya. Sementara, kebijakan dan strategi manajemen yang tepat harus dirumuskan berdasarkan analisis informasi dan data yang memadai, dengan memperhatikan aspek governance. Bersama ABID, mari kita tentukan arah kebijakan secara efektif, efisien, dan tepat guna untuk mewujudkan sekretariat hebat DJPB
handal. Baik, terima kasih Pak Yogi. Saya lanjutkan. Jadi dari video tadi, Bu Bapak sekalian, sebenarnya secara ringkas memberikan informasi bagaimana pengelolaan khususnya BUMN. Nah, latar belakang tentunya ini mendasari dibangunnya ABIT tadi, yaitu dengan ketersediaan data yang sangat variatif ini ya, karena diperoleh dari beberapa sumber yang tidak terintegrasi, sehingga tingkat validitasnya ini belum kurang akurat ya, reliable, yang berpotensi menjadi misleading untuk pengambilan keputusan pimpinan. Nah, pemanfaat data terkait kebijakan pelaksanaan kesekretariatan sejauh ini masih bersifat manual ataupun semi manual. Nah, kita akan menuju ke otomatis nih ya. Lanjut. Nah, kondisi existing saat ini, bagaimana di dalam mengelola BUMN dan terkait dengan ketersediaan dana untuk pengadaan gitu ya. Nah, ini membutuhkan extra effort ya. Bagaimana untuk membuat sebuah analisa data yang komprehensif dan menyeluruh, ini diperlukan upaya ekstra untuk mengolah dan menggabungkan. Juga ini berdasarkan permintaan. Jadi dari kebutuhan yang sifatnya bisa dikatakan sporadis gitu. Nah, ini bagaimana teman-teman mengambil data ya untuk melakukan analisa berdasarkan keperluan dan atau permintaan periodik dan insidentil. Nah, berpotensi human error karena di dalam proses pengambilan data karena bersifat baik manual ataupun semi ya, manual itu berpotensi pengambilan yang salah ya, indikatornya kurang lengkap dan sebagainya. Tentunya ini akan menghasilkan analisa yang kurang akurat atau kurang valid. Nah, adanya inkonsistensi data sumber ya. Ini maksudnya seringkali penyediaan data sumber itu disusun berdasarkan keperluan ya, bukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan ABIT nanti tinggal mengambil, karena ketika pimpinan akan memutuskan kantor ataupun KPPN yang akan mewakili KPT. Nah, tentunya itu diambil untuk dipilih kantor-kantor yang bagus ya, ataupun KWT ya, Kanwil yang bagus. Nah, namun demikian sebenarnya kondisi untuk berjalan sebagaimana mestinya ini menjadi dasar gitu ya. Biasanya yang diminta adalah kondisi gedung ataupun rumah dinas yang rusak ringan, rusak berat, ini untuk keperluan alokasi dana. Jadi ini menjadi effort yang lebih ya. Selanjutnya juga di sini fleksibilitas output, yaitu analisa data yang sudah disiapkan ini umumnya hanya untuk memenuhi keperluan yang diperkirakan. Namun bila pimpinan ini meminta dengan alternatif atau dengan pemikiran pimpinan yang baru, ya ini tentunya akhirnya kita harus mengolah kembali dan itu membutuhkan waktu dan penyesuaian yang tidak mudah. Juga terjadi formasi ataupun misleading ya, karena ada kesalahan kekurangan dalam proses pengolahan data, ini memiliki potensi disinformasi dan atau bahkan misleading bila dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Nah, untuk apa atau tujuan dan manfaat ABIT ini dibangun? Yang pertama tujuannya adalah transformasi pengolahan data dari manual dan semi manual menjadi otomatis. Yang kedua adalah mengintegrasikan dan penguatan sistem perencanaan yang lebih terpadu. Selanjutnya memberikan olahan data dan informasi yang menjadi bagian rekomendasi dalam pengambilan keputusan, menyediakan informasi strategis, realisasi belanja dan kinerja pencapaian output. Jadi nanti akan selalu selaras berapa dananya, hasilnya seperti apa. Kalau untuk membangun gedung ataupun aset strategis, di sini dibatasi adalah kantor ya, bangunan,
rumah negara, rumah dinas, kendaraan ataupun peralatan dan mesin. Dan ada digitalisasi pemetaan potensi PNBP dan virtual set gedung dan layout kantor. Nah, ini nanti yang kelima ini membutuhkan peran teman-teman semua di unit kerja baik Kanwil ataupun KPPN untuk memperbarui data ini sehingga ketika pimpinan akan melihat ataupun mengetahui kantor secara langsung real ya dari dashboard tadi kita bisa melihat. Selanjutnya manfaatnya adalah pertama untuk rencana perencanaan rencana peremajaan ataupun penggantian aset yang belum berkesinambungan. Ibu Bapak sekalian, intinya ABIT ini akan memberikan manfaat bagaimana menjaga keberlangsungan organisasi, ya khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Karena di sana ini nanti Ibu Bapak sekalian tidak akan direpotkan lagi dengan RKBMN. Nah, jadi ingat bahwa termasuk kelemahan yang kita punya saat ini di bagian keuangan yang akan menyusun alokasi di tahun 2023 ini harus tahu persis kantor rumah dinas yang kondisinya rusak berat atau ringan yang nanti menjadi memperoleh prioritas untuk diberikan dana. Nah, mohon maaf besok itu ada kurang lebihnya 89 unit kita undang khusus ya, ada 15 Kanwil dan 74 KPPN untuk kami rekonfirmasi ataupun memastikan kondisi BMN. Nah, dengan ABIT ini nanti sudah akan terjawab dengan sendirinya. Selanjutnya juga berkurangnya keraguan dalam tindakan penghapusan BMN yang disebabkan adanya kekhawatiran penyediaan kebutuhan barang pengganti. Nah, Ibu Bapak sekalian, apalagi dari unsur dari bagian umum, dari subak umum, ini tahu persis bagaimana kita menyusun yang disebut dengan RP4, khususnya penghapusan. Ini nanti kita akan direpotkan ketika harus memberikan ataupun proses penghapusan. Nah, nanti dengan sendirinya dengan otomatis ini ya, ABIT ini kita akan memperoleh data, aset ini akan dihapuskan dan seterusnya. Selanjutnya untuk penguatan tata kelola BUMN dan keuangan yang lebih efektif dan efisien yang dapat meningkatkan ya konsistensi perencanaan sampai dengan realisasi berikut dengan manajemen spending review-nya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ruang lingkupnya yaitu untuk output utama, next slide-nya. Nah, ini bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan anggaran, ya, analisis kinerja realisasi belanja, ada forecast kebutuhan BMN, ada forecast anggaran atas kebutuhan BMN, ada forecast untuk penghapusan BMN, ya, pemetaan potensi PNBP. Jadi nanti langsung kita bisa capture gitu ya. Ada virtual set 360 derajat, artinya kita ingin mengetahui luar dalam gitu ya dari berbagai sudut dan sebagainya. Ini nanti kita akan ketahui dan sudah ada pilot project khususnya beberapa waktu yang lalu kita telah selesai mengambil gambar di KPPN Jakarta 2. Nah, ini nanti akan menyeluruh semua Kanwil dan KPPN. Nah, output yang bersifat manajerial ya, ini nanti berupa infografis, data statistik ya, tipologi ataupun tren ya terhadap satu ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang representatif dan tidak rawan bencana, ada standarisasi ruangan kantor berdasarkan SBSK ya, ada kondisi fisik gedung berikut dengan pengaruh pemeliharaannya, ada penggunaan aset oleh pihak lain dan sebaliknya apabila ada aset idle ini nanti juga akan terpetakan. Ada aset bermasalah berikut progres penanganannya ya, karena banyak sekali kasus ya sengketa terkait dengan tanah-tanah kita di lingkungan Ditjen Perbendaharaan ataupun Kementerian Keuangan. Ada tentunya tertib administrasi BUMN dan kelayakan fasilitas dan keamanan gedung kantor dan bagaimana penggunaan kendaraan dinas. Nah, fitur dan fasilitasnya bisa kita sampaikan ini. Lanjut, dashboard ini nantinya akan menampilkan diagram, ya, tabel dan infografis yang dinamis.
Selanjutnya juga mesin pengolah data ABIT merupakan beberapa aplikasi existing ya terkait dengan BMN dan keuangan yang di re-engineering ya menjadi aplikasi sistem informasi manajemen keuangan dan aset atau disebut SIMKA. Ini nama baru dibelok sedikit, tetapi ini ada unsur re-engineeringnya. Ada peta persebaran potensi PNBP. Ya, titik-titik kantor-kantor yang mempunyai ATM yang disewakan dan sebagainya, ini nanti dengan sendirinya kita akan bisa merekap berapa sih PNBP sumbangsih dari DJPB. Nah, ini dengan mudahnya kita akan peroleh. Misal seperti itu. Selanjutnya kunjungan ataupun virtual set touring gedung ya, tur gedung, area dan layout kantor vertikal. Ya, jadi ini juga akan menjawab tahun ini kita ada KPT, ada KWT, itu kita akan pimpinan akan tahu bagaimana saat ini kondisi gedung tersebut. Ketika memang harus diajukan mengikuti lomba tingkat Kemenq, tentunya akan mendapat prioritas apa sih yang harus diadakan dan seterusnya. Nah, di situ tersaji ya bentuk dashboardnya. Oke. Ibu Bapak sekalian, itu hal-hal yang perlu kami sampaikan karena dengan waktu yang sangat terbatas. Namun demikian saya update sedikit bahwa per bulan kemarin, jadi per bulan April, pengembangan ataupun progres pelaksanaan Quick Wins ABIT di Sekdijen itu sudah mencapai 47%. Nah, Ibu Bapak sekalian, dengan dari kebutuhan tersebut di beberapa waktu dekat ke depan kita akan mengundang khusus perwakilan Kanwil atau KPPN untuk membantu memastikan data yang akan diinput. Demikian Pak Yogi dari saya yang bisa saya sampaikan, mengingat 10 menit sebenarnya kalau dieksplor ini bisa 3 hari 3 malam Pak. Iya, Yogi. betul Pak. Susah sekali. Baik, tapi ini paling tidak memberikan semacam magnitude bahwa Quick Win yang ada di DJPB ini nyata. Setiap tahunnya memberikan kontribusi perubahan yang sangat nyata. Ini pengejawantahan nilai Kemenq yang kelima, kesempurnaan. Bagaimana kita terus melakukan perbaikan dan perbaikan. Demikian Pak Yogi, terima kasih Sobat Transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Soekarno dari KPPN Mataram, raise hand. Kami persilakan Pak untuk open mic. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putra Pak dari KPPN Mataram. Mungkin terkait dengan 2 quick wins yang tadi sudah disampaikan, saya sampaikan pertanyaan kepada Pak Yuni juga untuk terkait dengan ABIT. Saya kira untuk saya pribadi selaku DTK di KPPN Mataram sudah memperoleh gambaran Pak terkait dengan nantinya ABIT ini dan kedepannya seperti apa. Nah, sampai dengan saat ini juga Bapak tadi menjelaskan sudah sampai dengan 40% Pak, itu untuk pengembangan aplikasinya, dan tentunya mungkin memastikan kembali Pak, berarti nantinya ketika aplikasi ini sudah ready, nanti rekan-rekan kami yang di kantor vertikal diberikan pembekalan ya Pak ya, terkait bagaimana mensupport atas penyelesaian ABIT ini. Dan mohon izin Pak, untuk berarti di tahun ini untuk Quick Win ABIT ini, apakah sudah bisa diambil maksudnya diambil manfaatnya Pak untuk perencanaan tahun depan, ataukah masih dalam tahap proses implementasi, persiapan dan lain sebagainya? Itu pertanyaan yang pertama Pak. Jadi apakah di tahun 2022 ini sudah diimplementasikan atau belum? Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yogi. Mas Putra dari KPPN Mataram, terima kasih. Aura semangatnya sangat positif Mas Putra. Jadi ini dedikasi daripada insan perbendaharaan. Mas Putra, insya Allah ya ABIT ini di akhir Juni itu sudah bisa memberikan manfaat, khususnya pengambilan keputusan pimpinan, khususnya di kantor pusat, untuk mengetahui secara real seperti apa kondisi kantor ya, pertama rumah negara ataupun rumah dinas, kendaraan, dan apa yang strategis ya, peralatan dan mesin. Nah, Mas Putra, jadi bagaimana kebijakan pimpinan bisa kita
peroleh langsung seperti ini maksudnya. Jadi bagaimana insan perbendaharaan di dalam menjalankan tugas dimanapun berada itu diberikan fasilitas ya, sarana dan prasarana yang memadai, baik itu kantor, rumah dinas, fasilitas olahraga. Tentunya ini adalah bertahap. Tentunya ini nanti bagaimana skala prioritas yang akan diberikan alokasi dana. Ini kan karena kebutuhan kita yang sangat besar, sementara dana terbatas. Nah, agar tepat sasaran nih, artinya bagaimana pemetaan kondisi khususnya gedung misal ataupun nanti sarana prasarana lainnya. Nah, itu targetnya di bulan Juli itu kita sudah memperoleh update. Nah, saat ini teman-teman baru melakukan inventarisasi ya. Kami telah melakukan koordinasi karena update ini dibangun secara langsung, ini kolaborasi antara bagian umum dan bagian keuangan ya. Nah, bagaimana nanti teman-teman Kanwil itu akan memperoleh penugasan melakukan tadi update ataupun entry terkait dengan data yang untuk virtual tadi ya, office tadi yang 360 derajat. Tentunya ini kan membutuhkan alat. Nah, ketika memang membutuhkan alat, Kanwil mana yang kiranya harus disupport, nah ini tentunya ini nanti juga harus dipertimbangkan, diberikan dananya, ataupun kita akan carikan di pusat, terus nanti bisa transfer BMN gitulah kira-kira. Namun demikian juga ini menunggu perkembangan di bagian keuangan yang terus merapikan kondisi pagu dana. Intinya output itu insya Allah akan diperoleh, dan perlu saya update nih. Jadi untuk perkembangannya di dalam merumuskan langkah teknis pelaksanaan itu udah 100% ya. Untuk interkoneksi API ini ya, service ini 100% juga. Untuk developing system ini dashboard modul utamanya ini mencapai 70%. Developing system untuk output pendukung ini 30%. Roadmap kebutuhan anggaran dan penghapusan ini nanti dengan sendirinya akan diperoleh ketika memang IPT ini sudah mayoritas selesai lah ya. Untuk piloting pemetaan potensi PNBP dan virtual site 360 derajat ini baru 15% pilot project di kantor pusat di KPPN, dan merumuskan standarisasi ini nanti bisa selesai Desember. Target untuk pedomannya tentunya di awal 2023 sudah didapatkan. Nah, tantangannya yang semangat pimpinan untuk memberikan tantangan kepada tim ABIT ini, awalnya kita targetkan selesai untuk developingnya itu di akhir, namun demikian Juni harus selesai, tantangannya demikian, sehingga di kantor pusat di Sadijen terus-terusan ini melakukan pembangunan ini, teman-teman di karantina nih luar biasa di tuntutannya, dan ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Gitu Mas Putra ya. Terima kasih Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak.